Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkan kami dari kelompok 6 beranggotakan yang pertama Robiatul Adawiyah dengan NIM 19081050006. Yang kedua ada Vina Lutfiani Tohari dengan NIM 19081050010. Yang ketiga ada Nadia Nur Amalia dengan NIM 19081050015, dan yang terakhir ada Mila Nurul Mila dengan NIM 19081051068. Di sini kami akan membahas materi mengenai turunan. Mari kita simak videonya bersama-sama ya. Definisi turunan. Turunan atau disebut juga sebagai derivatif merupakan suatu pengukuran kepada bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input. Turunan fungsi atau yang disebut juga sebagai diferensial merupakan suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f menjadi f aksennya mempunyai nilai yang tidak beraturan. Oke, yang selanjutnya itu mengenai sifat-sifat turunan. Jika f aksen x merupakan turunan dari fx, maka berlaku sifat-sifat berikut. Nah, yang pertama, ketika fx sama dengan cux dengan c merupakan konstanta, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan konstanta u aksen x. Yang kedua, ketika penjumlahan dan pengurangan, maka sifatnya fx sama dengan ux plus minus vx, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Lalu ketika perkalian di mana fx sama dengan ux dikali vx dengan turunannya, maka f aksen x sama dengan u aksen x vx plus minus ux v aksen x. Lalu ketika pembagian di mana fx sama dengan ux per vx dengan syarat vx tidak boleh sama dengan 0, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen x vx minus ux v aksen x per vx dikuadratkan. Lalu untuk perpangkatan di mana fx sama dengan ux pangkat n, maka turunannya f aksen x sama dengan n dikali ux pangkat n min 1 dikali u aksen x. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai rumus-rumus turunan fungsi, di mana dalam turunan fungsi ini terdapat beberapa rumus. Yang pertama, turunan fungsi konstan, di mana fx sama dengan k atau konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, turunan fungsi identitas, di mana fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, turunan fungsi pangkat, di mana f aksen x sama dengan n kali x pangkat n dikurangi 1. Yang keempat ada turunan hasil kali fungsi, di mana f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u kali v aksen. Yang kelima ada turunan fungsi pembagian, di mana f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurangi u kali v aksen per v kuadrat. Dan yang terakhir ada turunan pangkat dari fungsi, di mana f aksen x sama dengan n dikali u pangkat n dikurangi 1 dikali u aksen. Selanjutnya aplikasi turunan fungsi. Yang pertama, untuk menentukan gradien garis singgung suatu kurva. Gradien garis singgung atau M pada suatu kurva Y sama dengan Fx dirumuskan sebagai M sama dengan Y aksen sama dengan F aksen X.
Yang kedua, untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Syarat interval fungsi naik yaitu f aksen x lebih besar dari 0, dan syarat interval fungsi turun f aksen x lebih kecil dari 0. Yang ketiga, menentukan nilai stasioner suatu fungsi dan jenisnya. Nilai maksimum f aksen x sama dengan 0 dan f2 aksen x lebih kecil dari 0. Yang B, nilai minimum f aksen x sama dengan 0 dan f2 aksen x lebih besar dari 0. Dan untuk nilai belok, f aksen x sama dengan 0 dan f2 aksen x sama dengan 0. Yang terakhir, untuk menyelesaikan soal limit berbentuk tak tentu. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dipahami dengan baik oleh teman-teman. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan videonya. Semoga video ini bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.